Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki menyinggung soal hadirnya Project S TikTok Shop. Benar, TikTok menyiapkan rencana Project S untuk masuk ke dalam tren belanja online. Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki geram dengan Project S TikTok yang mengancam UMKM di dalam negeri. Halo Sobat Kenshi, akhirnya segala kecurigaan dari sekian banyaknya pihak terhadap TikTok yang dianggap sebagai alat intelijen atau spyware atau mata-mata atau aplikasi yang diduga secara sengaja diciptakan untuk mencuri data, kini mulai nampak. TikTok kini hadir bukan hanya saja sebagai pesaing di dunia bisnis layanan sosial media, namun kini TikTok mulai mendominasi di dunia e-commerce dengan gaya inovasi terbarunya seperti Amazon, yaitu sebuah platform yang memproduksi produk-produk sendiri dan dijual kembali melalui aplikasi. Dan TikTok berhasil menginovasi, menggabungkan sosial media dengan e-commerce alias social commerce. Project S TikTok adalah proyek terbaru dari TikTok yang belum lama ini diluncurkan di Inggris. Para pengguna TikTok di Inggris mulai melihat penampilan belanja yang kekinian, yaitu dengan fitur Trendy Beat. Namun yang mengejutkan di dalam fitur Trendy Beat TikTok tersebut, yaitu menyuguhkan banyak produk-produk populer yang itu bukan berasal dari negaranya, tetapi dari negara China. TikTok diduga telah memiliki data-data di setiap negara, yang artinya TikTok sudah tahu produk-produk apa yang sedang populer di setiap negara. Dengan demikian, TikTok akan memfabrikasi atau memproduksi barang tersebut di China dan dijual kembali ke TikTok Shop dengan harga yang murah pastinya. Pertanyaannya, bagaimana cara ByteDance yang punya TikTok bisa memiliki data produk serta data pengguna di setiap negara? Caranya yaitu dengan artificial intelligence yang memicu adrenalin setiap individu dipelajari secara mendalam sejak awal dulu sebelum diluncurkannya aplikasi TikTok, yang bermaksud untuk mengubah atau mengengineering setiap individu pengguna TikTok. Dulu dunia bisnis itu menciptakan keinginan dari sebuah kebutuhan seseorang, namun TikTok berhasil menciptakan demand, menciptakan needs atau kebutuhan. Dengan didesain ada artificial intelligence yang mengawal setiap individu. Yang begitu Anda download aplikasi TikTok, kalian melihat atau men-scroll TikTok lebih dari 1 jam ke atas, maka selesai, data Anda mereka punya. Data yang diambil yakni psikologi faktornya seperti minat, passion, interest, fokus, harapan, impian, cita, maupun cinta. Jadi, TikTok sekarang bukan memenuhi maunya pasar, tapi pasar diubah sesuai maunya TikTok. Karena TikTok berhasil kuasai psikologi faktor para penggunanya. TikTok awal munculnya di Indonesia sekitar tahun 2018-an dan aplikasinya bertambah mencuat seiring serangan virus biological corona yang berasal dari Wuhan di China. Dengan memberikan layanan personal life, jasa ads, affiliate, serta konten-konten seperti hiburan, pengetahuan, edukasi, tips dan trik, TikTok berhasil memberikan sensasi bersosial media yang luar biasa. Sejauh ini TikTok berhasil diunduh 2,06 miliar kali dengan pengguna terbanyak yaitu Amerika Serikat, sekitar ratusan juta pengguna aktif. Selain Amerika, negara pengguna terbesar selanjutnya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu ada lebih dari 109 juta pengguna aktif. Dan kini TikTok memberi warna baru di dalam bersosial media. Selain dapat berekspresi, berkreasi, serta berinteraksi di dalam sosial media, di TikTok kita bisa bertransaksi yaitu dengan fitur Trendy Beat atau yang dinamai Project S. Menurut Teten Mas Duki selaku Menteri Koperasi UMKM bahwa 67% algoritma TikTok bisa mengubah behavior para pengguna, yang artinya dari orang yang tidak mau belanja bisa membuat jadi belanja. Karena TikTok punya kendali segalanya atas algoritmanya. Dalam kata lain, TikTok bisa melakukan shadow banning terhadap produk-produk buatan lokal atau non-made in China. Kemudian TikTok bisa menginfluence atau menghendaki produk-produk yang diproduksi secara sendiri bisa dimunculkan selalu di halaman para pengguna. Sekitar 21 juta pelaku UMKM Indonesia yang terhubung dengan ekosistem digital, yang mana percaya nggak percaya mayoritas barang atau produk-produk yang dijual online adalah produk China.
Jika tidak ditangani secara serius dengan kebijakan yang tepat dan ketat, maka pasar digital di Indonesia akan didominasi oleh produk-produk dari China. Dan pastinya selain berdampak buruk pada pelaku produsen lokal, juga berdampak buruk bagi negara. Karena barang-barang tersebut tidak perlu repot-repot diproduksi di dalam negeri kita, tapi cukup diproduksi di Cina, lalu dipasarkan melalui TikTok Shop. Pemerintah harus segera dan berani ambil tindakan terhadap sosial e-commerce yang dimiliki oleh TikTok, yaitu dengan mengatur atau meregulasi TikTok sebagai sosial media di bawah kendali Kominfo dan TikTok sebagai e-commerce di bawah kendali Kementerian Perdagangan. Kalau dibiarkan, itu sama saja membiarkan para UMKM bermodal kecil melawan pemodal besar sekaligus pemilik pasar. Dan ini nggak salah kalau banyak negara yang menganggap TikTok adalah alat intelijen atau alat untuk memata-matai, yang mana masa kini manusia modern banyak yang tidak sadar telah di-set up oleh aplikasi. Inilah mungkin salah satu dari strategi China untuk menguasai atau mendominasi dunia, yaitu dengan strategi kolonialisme 4.0 menggunakan soft power, menyerang melalui aplikasi di layar 5 inci dengan segenap banyak kendali. Dan kini saatnya Anda mulai sadar dan serta hati-hati dalam menggunakan senjata genggam layar 5 inci. Serta satu-satunya kendali yang perlu ditindaklanjuti adalah subscribe channel ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Salam sejahtera, see you. Nggak perlu kita impor lagi, nggak buka lagi investasi di sini. Kalau begitu kan ini harus dilindungi. Nah, UMKM yang kita udah bisa bikin banyak, ini harus dilindungi. Maka usulan kita, nah jangan keliru, ya rusakkan ekonomi kita. Itu.